selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini dengan materi yang berjudul Terapi Aktivitas Kelompok Orientasi Realita. Pengertian. Terapi aktivitas kelompok orientasi realita merupakan mengorientasikan keadaan nyata kepada pasien, baik diri sendiri, orang lain, lingkungan atau tempat, dan waktu. Jadi ada orientasi tempat, orientasi orang, dan orientasi waktu. Langkah kegiatan terdiri dari tahap persiapan dan pelaksanaan. Berikut adalah penjelasan tahap persiapan. Pada tahap persiapan, kita memilih pasien sesuai dengan indikasi untuk diberikannya TAK orientasi realita ini. Contohnya kepada pasien dengan gangguan persepsi sensori, waham atau pasien demensia. Bisa juga kita lakukan adalah membuat kontrak dengan klien, biasanya 1 atau 2 hari sebelumnya, serta kita persiapkan alat dan tempat pertemuan. TAK orientasi realita ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesuai dengan tujuannya tadi atau pengertiannya, maka sesi tersebut adalah pengenalan orang, pengenalan tempat, dan pengenalan waktu. Pada pengenalan orang, kegiatannya sama seperti kegiatan TAK sosialisasi, di mana pasien diminta untuk memperkenalkan diri satu sama lain dengan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi. Pengenalan tempat pada sesi 2 dan pengenalan waktu. Pada kesempatan ini, Bapak akan mempraktekkan atau mensimulasikan sebagai leader pada sesi kedua, yaitu pengenalan tempat. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan yang dicontohkan berikut adalah sesi kedua pengenalan tempat. Pada tahap pelaksanaan terdiri dari fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Yang pertama adalah fase orientasi, terdiri dari memberikan salam, evaluasi dan validasi, dan kontrak, yaitu menjelaskan tujuan, menjelaskan aturan main. Berikut saya contohkan fase orientasi pada TAK orientasi realita pengenalan tempat. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Ya, berjumpa lagi dengan kami dari Akper Pangkal Pinang. Hari ini kami ingin melakukan terapi aktivitas kelompok. Nah, pada pagi hari ini giliran Bapak yang akan memimpin TAK. Ya, Bapak perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Kristianus Trias Podo. Kalian semua bisa panggil saya Bapak Podo. Saya sebagai leader atau yang memimpin kegiatan TAK ini dari awal sampai dengan akhir, ya. Saya ditemani oleh Bapak Erwan di samping saya. Bapak Erwan ini sebagai co-leader atau nanti tugasnya membantu saya memimpin TAK ini. Silakan Bapak Erwan memperkenalkan diri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Erwan. Berikutnya adalah Ibu Ratih. Ibu Ratih tugasnya sebagai fasilitator, yaitu yang mendampingi Bapak Endang, Bapak Budi, dan Bapak Iwan. Silakan Ibu Ratih untuk memperkenalkan diri. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ratih. Berikutnya adalah Ibu Rini. Ibu Rini tugasnya sama dengan Ibu Ratih, yaitu sebagai fasilitator. Namun, Ibu Rini ini mendampingi Bapak Bayu, Bapak Eko, dan Bapak Freddy. Silakan Ibu Rini memperkenalkan diri. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Rini. Berikutnya ada observer. Observer ini nanti yang mengamati Bapak-bapak TAK kita dan mencatatnya dari awal sampai dengan akhir, ya. Observernya adalah namanya Bapak Budi. Silakan Bapak Budi memperkenalkan diri. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Dan satu lagi teman saya, ini sebagai operator, nanti tugasnya memutarkan musik, ya, memainkan musik. Namanya adalah Bapak Hendra. Silakan Pak Hendra. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Hendra. Baik, Bapak-bapak, gimana perasaannya hari ini? Wih, senang ya Bapak ya? Baik, Pak Endang, gimana perasaannya hari ini? Senang, tepuk tangan dulu untuk Pak Endang. Pak Budi, gimana perasaannya? Biasa saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Pak Iwan, perasaannya? Sehat, senang Pak. Senang ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan. Berikutnya Pak Bayu, gimana perasaannya? Senang juga, tepuk tangan juga untuk Pak Bayu. Pak Freddy, gimana perasaannya? Senang juga, tepuk tangan dulu untuk Pak Freddy. Berikutnya Pak Eko? Senang. Ya, tepuk tangan juga untuk Pak Eko. Baik, Bapak-bapak, semuanya perasaannya senang di sini ya. Berarti kami juga ikut senang hari ini.
Nah, Bapak-Bapak sudah tahu kita dikumpulkan karena apa? Benar, untuk TAK. Namun beda dari yang kemarin, Pak. Jadi, TAK kita hari ini adalah tentang TAK orientasi realita. Ya, kita masuk sesi yang kedua, yaitu kita mengenal tempat. Ya, Bapak-bapak semua, mungkin ada yang sudah lama masuk ke ruangan sini, ada yang masih baru ya. Bapak-bapak juga mungkin macam-macam masalahnya. Ada yang mendengarkan bisik-bisikan, ada ya. Kemudian ada yang lupa, sering lupa, ada juga. Kemudian, nah, macam-macam masalahnya. Oleh karena itu, nanti kita akan belajar bersama-sama ya, selama kurang lebih 45 menit. Namun ada aturan mainnya Bapak-bapak. Ya, yang pertama, Bapak-bapak harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua, jika ingin meninggalkan tempat, izin dulu Bapak-bapak sama fasilitator atau sama saya. Dengan cara angkat tangan ya, menunjuk tangan. Gimana Bapak-bapak? Paham? Paham. Bersedia semuanya? Bersedia. Baik, kita mulai ya. Tahap kerja. Jika ini adalah TAK yang pertama kali dilakukan pada kelompok pasien tersebut, maka kegiatan pada tahap kerja yang pertama adalah memperkenalkan diri pasien dan memakai papan nama. Namun, jika TAK ini adalah TAK yang kedua atau selanjutnya, maka kegiatan memperkenalkan diri dan memakai papan nama sudah tidak dilakukan. Pasien sudah memakai papan nama sudah sejak dari awal TAK. Namun, jika ini adalah TAK lanjutan, maka langsung masuk ke poin 3 dan 4, yaitu menanyakan nama rumah sakit dan nama ruangan. Berikutnya, terapis mengajak klien berkeliling serta menjelaskan nama dan fungsi ruangan, seperti ruang rawat, kamar mandi, WC, ruang istirahat atau tidur, ruang TAK, dan ruang lainnya kepada kelompok pasien tersebut. Berikut, Bapak contohkan tahap kerja pada TAK orientasi realita pengenalan tempat. Baik Bapak-bapak, sekarang kami ingin bertanya kepada Bapak-bapak semua. Ya, Bapak-bapak ada yang tahu nggak sekarang ini Bapak-bapak berada di mana? Ya, di rumah sakit apa Bapak-bapak? Ya, coba Pak Endang bisa sebutin di rumah sakit mana kita ada sekarang? Oke, baik, di rumah sakit jiwa. Benar Pak ya. Berikutnya Pak Budi, tahu Pak kita berada di mana sekarang? Menurut Pak Budi di mana? Oke, sama di rumah sakit jiwa ya. Kalau Pak Iwan? Oke, Pak Iwan tidak tahu berada di mana. Baik, nggak apa-apa. Sekarang Pak Bayu. Pak Bayu tahu kita sekarang berada di mana? Oke, tidak tahu Pak ya. Tidak apa-apa. Pak Freddy, tahu Pak kita sekarang berada di mana? Bapak sekarang berada di mana? Baik, di rumah sakit. Bapak tahu rumah sakit apa? Oke, rumah sakit jiwa. Sekarang yang terakhir Pak Eko. Tahu Pak Eko? Di rumah sakit mana? Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit mana, Pak? Di rumah sakit jiwa, ya. Baik, Bapak-bapak, di sini kami mau ngasih tahu kepada Bapak-bapak semua bahwa Bapak-bapak semua sekarang berada di rumah sakit jiwa. Ya, rumah sakit jiwa kita ini letaknya di Sungai Liat, Pak. Ya, di Parit Padang, Sungai Liat. Ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Jadi di mana kita semuanya, Bapak-bapak? Oke, di rumah sakit jiwa, tempatnya di Sungai Liat, ya, di Parit Padang, Sungai Liat. Wis keren, kayak paham Bapak-bapak? Paham? Kalau begitu kita tepuk tangan pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Nah, itu tadi rumah sakitnya. Sekarang Bapak-bapak tahu nggak dirawat di ruang mana? Siapa yang mau cerita? Sekarang adanya namanya ruangan mana ya dirawatnya? Iya, Pak Eko, silakan Pak Eko. Ada di ruangan mana? Di ruang Raja Wali. Baik, ruang Raja Wali. Menurut Pak Eko, kita sekarang berada di ruang Raja Wali ya. Kalau Pak Freddy di mana? Sama di ruang Raja Wali. Kalau Pak Bayu? Pak Bayu nggak tahu, nggak apa-apa Pak Bayu ya. Pak Iwan tahu kita ada di ruangan apa namanya? Oh, tidak tahu juga. Tidak apa-apa. Pak Budi?
Tidak tahu juga nggak apa-apa. Pak Budi juga nggak tahu nama ruangannya ya. Pak Endang, ruangan Raja Wali. Ya, jadi Bapak-Bapak, sekarang ini kita berada di ruang Raja Wali. Ya, nama burung ya, ruang Raja Wali. Jadi di rumah sakit ini macam-macam ruangannya Pak ya. Ada ruangan elang, ada gelatik, ada merpati, kemudian ada murai, ada walet, ada Raja Wali. Ya, tapi Bapak-Bapak sekarang adanya di ruang Raja Wali. Ya, ya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali ada di ruang mana kita sekarang? Bersama-sama, ruang Raja Wali. Ya, bagus. Kita berikan pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Oke, jadi kita sudah tahu ya Bapak-Bapak nama rumah sakit dan nama ruangan. Berikutnya, saya akan mengajak Bapak-Bapak berkeliling ya di ruangan ini, sekitar rumah sakit, kemudian di ruangan ini nanti saya jelasin nama-nama dan nama-nama ruangannya serta fungsinya untuk apa. Oke, baik. Supaya tertib, kita berbaris ya, nanti didampingi oleh fasilitatornya. Baik, saya akan di depan, kemudian diikuti oleh Pak Endang, Pak Budi, Pak Iwan, bersama dengan Ibu Rati di belakangnya. Kemudian ada Pak Bayu, Pak Ferdinand, Pak Eko, bersama dengan Ibu Rini di belakangnya. Ya, kita akan berkeliling jalan-jalan sekitar rumah sakit dan nanti baru ke ruangan. Setuju? Perawat kemudian mengajak pasien berkeliling di sekitaran rumah sakit sambil memperkenalkan nama-nama ruangan dan fungsinya. Setelah itu, perawat melanjutkan dengan memperkenalkan nama ruangan yang ada di ruang Raja Wali tersebut, seperti ruang rawat dan fungsinya untuk apa, kamar mandi, WC, ruang istirahat tidur, ruang TAK, atau ruang lainnya sehingga pasien memahami dan mengetahui nama dan fungsi ruangan tersebut. Fase terminasi terdiri dari evaluasi rencana tindak lanjut dan kontrak. Baik Bapak-Bapak, gimana perasaannya? Tadi kita sudah melakukan TAK, berkeliling-keliling rumah sakit dan ruangan. Gimana? Pak Iwan, perasaannya? Senang ya? Oh, refreshing ya. Baik, senang. Senangnya karena apa Bapak? Jadi tahu ruangan. Baik. Pak Budi gimana perasaannya? Senang juga, ada keliling-keliling ya Pak. Pak Endang gimana? Jadi tahu, oke, jadi tahu nama-nama ruangannya ya. Baik, Pak Eko gimana perasaannya? Senang. Pak Freddy gimana perasaannya? Senang juga. Pak Bayu gimana perasaannya? Senang. Baik, kalau begitu, kita berikan pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Baik Bapak-Bapak, jadi setelah Bapak-Bapak tahu nama-nama ruangannya dan nama-nama ruang yang ada di rumah sakit ini, maka Bapak jadi kenal nih bahwa Bapak sekarang sudah berada di mana, kemudian Bapak ada di ruangan mana dan ruangannya apa saja, ya. Jadi kalau misalnya mau tidur, tidurnya di mana Bapak-Bapak? Di kamar tidur. Kalau misalnya ingin sesuatu sama perawat, perginya ruangan mana? Di ruang perawat. Ruang perawat ada di sebelah mana? Oke, di sebelah situ ya. Baik. Kalau misalnya mau ke WC, mau buang air kecil, di mana tempatnya? Di kamar mandi. Kamar mandinya ada di mana? Di sebelah situ. Baik, benar. Nah, dan semuanya Bapak-Bapak. Jadi, ruangan ini sudah ada fungsinya masing-masing, termasuk ruangan yang ada di ruang selain ruang Raja Wali, ya. Jadi ada ruang rawatnya masing-masing. Bapak-Bapak, saya harap menggunakan ruangan itu sesuai dengan fungsinya. Baik Bapak-Bapak, TAK kita sudah selesai, ya. Nanti kita akan lanjutkan TAK berikutnya besok, yaitu tentang stimulasi persepsi, ya. Kita akan banyak diskusi tentang suara-suara bisikan yang Bapak-Bapak alami. Ya, kita akan TAK di sini selama kurang lebih 45 menit. Bagaimana Bapak-Bapak, bersedia? Bersedia. Baik, besok tapi akan dipimpin oleh teman saya yang lain. Baik, kami ucapkan semoga Bapak semua lekas sembuh, bisa segera pulang ke rumah, dan selamat siang dan selamat beristirahat. Baik, demikian praktek laboratorium kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak contohkan bisa bermanfaat bagi kalian. Selamat siang dan salam sehat jiwa.